Anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Made Urip bersama anggota DPRD Tabanan, Nimade Rahayuni melakukan panen perdana hortikultura berbagai jenis sayur mayur organik seperti sayur hijau, kacang panjang, bayam, serta kangkung yang dikelola oleh KWT Gunang Lestari, Banjar Pasekan, Belodan, Desa Dajan Peken, Tabanan, Minggu 4 Juli 2021. Hadir dalam panen perdana kali ini perbekal Desa Dajan Peken, PPL Kabupaten Tabanan, pengurus serta anggota KWT Gunang Lestari. Panen perdana sayur mayur organik dengan memanfaatkan pekarangan sempit ini merupakan bantuan program P2L dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang difasilitasi oleh Dr. Andes Imade Urip. Anggota DPRD Tabanan dari fraksi PD Perjuangan Nimade Rahayuni sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas bantuan program P2L dari Kementerian Pertanian yang diperjuangkan oleh Made Urip. Ditambahkan dengan adanya panen perdana ini sangat membantu perekonomian keluarga dan mengurangi pengeluaran konsumsi keluarga. Apalagi sayur yang dipanen merupakan sayur segar dan sehat karena memelihara sayur ini dengan pupuk organik. Kami mendirikan KWT ini yang tentunya adalah untuk membantu ekonomi keluarga yang tertekan dalam masa pandemi COVID-19 puniki, yang tentunya nanti akan berdampak sangat positif. Dari KWT ini memulai menanam bibit yang artinya sekarang sudah panen, tentunya adalah untuk kesehatan kita dan juga tentunya akan mengurangi pengeluaran konsumsi kita. Kemudian kita petik, setelah kita panen sekarang seperti ini, kita akan memanfaatkan sayur yang segar dan sehat. Kenapa sehat? Ya karena kita memelihara sayur ini dengan pupuk yang organik. Dari KWT ini kita proses pembuatan proposal yang akhirnya turunlah dari program Pak Made Urip niki adalah dana senilai 50 juta yang dikelola oleh kepengurusan KWT. Mudah-mudahan ini berkelanjutan dan semoga tertular ke KWT-KWT baru yang lainnya, artinya terbentuk lagi KWT-KWT yang lainnya, khususnya untuk di kota. Kita manfaatkan pekarangan rumah kita yang juga mudah-mudahan semoga kita semua mendapatkan dampak kesehatan selama kita menjalani selama kita musibah di pandemi COVID-19 ini. Sementara itu, Ketua KWT Gunang Lestari Nilu Gede Eka Tuti Suryaningsih sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Made Urip bersama Rahayuni. Melalui bantuan yang telah diperjuangkan ini sangat membantu anggota KWT dalam pemenuhan perekonomian keluarga di masa sulit seperti saat ini. Kegiatannya kami mengumpulkan anggota berupa ibu-ibu kami pengelolaan tanaman organik. Kami belajar, sama-sama belajar tentang pembibitan. Awalnya kami belajar tentang pembibitan, udah itu penanaman di demplot, kami didampingi oleh PPL kami. Dukungan Pak Made Urip beserta Ibu Dewani Made Rahayuni itulah sangat besar bagi KWT Gunang Lestari, KWT yang kebetulan ada di wilayah perkotaan Desa Dajan Peken dan KWT yang satu-satunya yang ada di wilayah Dajan Peken, dan KWT ini diperjuangkan, sangat-sangat diperjuangkan oleh beliau, Ibu Dewani Made Rahayuni. Tanpa perjuangan beliau kami tidak ada apa-apanya, dan lahannya ini pun untuk demplot ini beliau menyediakan dengan sukarela. Harapan kami KWT ini semoga bisa berlanjut terus sebagai kami untuk membantu perekonomian keluarga ibu-ibu kami karena masa pandemi ini, biar bisalah untuk membantu perekonomian keluarga. Itulah harapan ke depan kami biar bisa terus berlanjut. Sementara itu, Made Urip mengatakan panen perdana KWT Gunang Lestari ini merupakan contoh nyata keberhasilan program P2L yang merupakan program dari Kementerian Pertanian yang diberikan kepada KWT di seluruh Indonesia. Untuk tahun 2021 sekitar di atas 100 P2L yang diberikan di seluruh Bali dan Tabanan mendapat 42 program. Dengan program ini telah terbukti bahwa pekarangan bisa dimanfaatkan menjadi penunjang ketahanan pangan rumah tangga, terutama penyiapan dari sisi hortikultura sayur mayur dengan menggunakan pupuk organik. Apalagi produk organik memiliki nilai jual yang tinggi dan banyak dicari oleh masyarakat.
Ini adalah program P2L namanya, yaitu Pekarangan Pangan Lestari. Nah, ini program dari pemerintah pusat, dari Kementerian Pertanian yang kita berikan kepada kelompok wanita tani di seluruh tanah air. Untuk tahun 2021 ini hampir sekitar di atas 100 ada P2L yang kita berikan di seluruh Bali. Di Tabanan ini sekitar 42 ya ada P2L yang kita berikan. Nah, ini contoh yang sangat konkret ya. Jadi bagaimana kita pekarangan yang kita miliki itu supaya jangan sebagai lahan tidur di kala pandemi pada saat sekarang ini. Ini terbukti bahwa pekarangan ini bisa kita manfaatkan sebagai penunjang ketahanan pangan rumah tangga, terutama penyiapan dari sisi hortikultura sayur mayur ini. Jadi dengan penggunaan pupuk organik, karena produk organik makin diki kan sangat mahal diki, dan ini yang dicari diki. Nah, jadi mudah-mudahan ini bermanfaat kepada ibu-ibu semuanya. Ketua DPP PDI Perjuangan membidangi pertanian, kehutanan, dan lingkungan hidup itu mengaku akan terus membantu agar membuat KWT sehingga bisa diperjuangkan pada tahun mendatang, khususnya program P2L di mana tiap KWT mendapat bantuan senilai 50 juta rupiah. Jadi kita akan terus membantu kalau ada kelompok lain nanti selain di desa di Banjar Pasekan ini buat KWT juga ya, supaya merata kita dapat, nanti kita perjuangkan lagi di tahun 2022 yang akan datang. Jadi setiap kelompok tani, kelompok wanita tani itu kalau dapat program P2L ya dapat sekitar 50 juta. Itu ibu manfaatkan itu dengan baik. Jadi untuk kepentingan menjaga ketahanan pangan rumah tangga niki. Karena makin niki kan akibat Covid pandemi niki kan luar biasa dampaknya, terutama ring perkotaan niki. Jadi kalau kita tidak punya lahan seperti ini, di mana kita akan menanam? Karena lahan di perkotaan itu kan sempit sekali. Beda dengan di desa, di kampung. Apalagi dampak pandemi niki menghantam dunia pariwisata kita. Mungkin ibu menue Bengalu punya hotel, restoran dan lain sebagainya, tingkat huniannya 0 makin luar biasa dampaknya. Karena ekonomi Bali ini kan hampir 70% tergantung kepada pariwisata ini. Nah, tetapi untungnya kita di Tabanan ini ya sektor pertanian ini betul-betul mampu menunjang perekonomian kita. Nah, Diki, jadi kalau di desa-desa kan untuk pemenuh kebutuhan pangan rumah tangga masih bisa. Bayangkan kalau di kota nih, saudara-saudara kita, apalagi dia semuanya keluarganya hidup dari pariwisata nih. Beli bahas kayak wah karena dampak pandemi itu nih. Jadi kita syukuri bantuan ini, mari kita manfaatkan supaya niki berkesinambungan niki. Habis niki panen malih kita digemburkan, kemudian kasih pupuk organik kita. Jadi mudah-mudahan ini memberikan imbas kepada KWT-KWT yang lain nanti ketika bentuk. Kabar Bali Hits mengabarkan.